Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda nih sahabat budaya. Tentunya di program acara kita, acara obrolan UMKM. Nah sahabat budaya, seperti biasa di program acara obrolan UMKM kita bersama ya, dengan menghadirkan informasi seputar UMKM yang akan bersama kita hari ini. Beliau adalah yang akan memberikan kita informasi terkait dengan produknya dan motivasi. Seperti apa informasinya? Baik sahabat budaya, kalau gitu langsung aja kita menyapa dengan narasumber kita. Ya siapa lagi kalau bukan ada Ibu Owner Kedai Dapur Ibuko.
kok bisa ya namanya kedai dapur ibuku. Langsung aja ada Ibu Siti Maimunah. Assalamualaikum Ibu Siti. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ibu Siti kalau bisa mic-nya dekat-dekat dikit dong biar suaranya lebih kedengaran. Iya, oke. Gimana? Alhamdulillah. Iya. Coba dong tes. Halo, saya Ibu Maimunah dari kedai. Oke, ini kayaknya ada gangguan pada mic-nya. Coba di ini dulu dong mic-nya. Kayak goyang nih kabelnya. Oke, bisa dicoba kembali. Halo, assalamualaikum. Ini kayaknya nggak kedengaran. Coba tes lagi. Halo, assalamualaikum. Aduh, oke. Kayaknya harus di ini dulu. Bisa mic-nya pindah yang satu aja nih Kak. Oke, halo Bu Oner. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah owner kedai dapur ibuku. Mau tanya-tanya dikit dong nih Bu Owner. Ini kan yang topik kita hari ini adalah yaitu ini berbisnis itu ya, semangat berbisnis itu dengan dukungan keluarga Ya, gitu pasti. ya. Kalau yang dibilang semangat berbisnis dengan keluarga ini supportnya, dukungannya itu dari keluarga mana saja? Apakah suami atau anak-anaknya Bu Owner atau tetangga-tetangga atau di mana nih? Alhamdulillah, suami, anak-anak semuanya mendukung. Semuanya mendukung ya. Yang saya dengar-dengar juga nih, yang katanya itu berbisnis UMKM juga itu ada bapak juga ya, Iya. suami ya Bu Iya. ya. Itu bisnis apa sih? Dia madu. Madu gitu ya. Itu dia ambil dari Sinjai Barat. Sinjai Barat. Nama produknya itu madu uhwa. Madu uhwa. Nanti kapan-kapan jalan-jalan ke sini Boleh, juga boleh, ya. boleh. Oke. Baik. Ini kan semangat berbisnis dengan dukungan keluarga. Nah, itu peran keluarga itu sangat penting sekali ya Bu Onar ya. Betul. Nah, ini terutama tadi yang sempat saya dengar-dengar katanya anaknya Bu Onar yang siap sekali untuk ayo dong untuk mendukung begitu ya. Betul, Padahal betul. pertama galau-galau karena sempat ada kepikiran kayak bagaimana bagaimana kayak panik, ada rasa panik dan takut, kecewa dan kecewa was-was gitu ya. Was-was, ya. Karena takutnya nanti salah ngomong atau Betul. mungkin nggak tahu apa yang mau dibilang. Betul. Itu anaknya Bunda ya. Iya. Masya Allah. Apa nih? Bagaimana ceritanya sehingga ibu ownernya itu langsung mau oke, hatinya sudah bulat untuk datang ke sini. Gimana nih? Itu awalnya Pak Ridho ajak saya. Pak Rido challenge ya, Pak Rido challenge. Ajak. Tapi saya bilang aduh, nanti nih ditanya yang berat-berat, nanti saya salah-salah jawab. Nggak akan berat. Cukup penyiarnya yang berat badannya. Nanti saya salah jawab. Iya. Orang ini live. Nanti kasih malu-malu. Jadi saya mundur dulu, kasih kumpul semua. Rasa kepedeannya. Terus itu berapa hari yang lalu Pak Ridho chat. Saya kasih lagi, saya punya anak. Ini kayak Pak Ridho selalu panggil saya. Mungkin ada lagi rezeki kok lewat situ kapan. Iya. Dia bilang, ya sudah Bu, ambil, jangan ragu Bu kalau kita mau maju. Iya, betul. Begitu sudah deal, saya tunggu lagi tuh malamnya, mulai pagi. Aduh, kenapa nih Pak Ridho tidak konfir ke saya jadi atau tidak? Iya. Saya takutnya nanti ada orderan masuk, baru mau live, saya jadi bingung yang mana saya mau utamakan. Kalau hari Jumat itu biasa dapat orderan Jumat berkah. Jumat berkah ya, benar. Baru saya sudah iakan Pak Ridho-nya sambil Jumat. Iya. Saya, aduh, sampai maghrib ini Pak Ridho belum konfir ke saya. Iya, katanya Kak Ridonya lupa juga. Ya, Incas juga sempat lupa begitu. Iya. Itu udah jawab bilang, "Oh iya Kak, nanti ya hari Jumat ya." Tapi saking terlalu banyak chat-chat gitu. Terus Iya. ini anakku
Bu, telepon Pak Rido jadi atau tidak, supaya kalau besok ada masuk orderan kita sudah full. Yes. Bilang, jangan nak, Pak Rido itu orang sibuk. Nanti Betul. Saya sudah, kebetulan di rumah kan ada santri. Iya. Ini santriku sudah selesai ngaji, sudah isya, saya temani main. Sambil tunggu ayahnya jemput. Daripada kau main-main, galau begitu. Sini buat temani kau main. Saya tidak tahu yang mana galau sebenarnya, santrinya atau ibunya, ustazahnya yang galau. Kan belum Iya. Belum ada infonya dari Pak Rido. Dia bilang, sini nak, saya temani main, kita mau balok sambil tunggu ayahmu jemput. Iya. Jadi pas selesai isya masuk chatnya Pak Rido. Ini anak kali itu ada chatnya Pak Rido. Bu. Gimana Bu? Sudah ambil itu barang. Salah. Iya. Ini anakku saya panggil adik. Dek, saya dingin adek. Sebelum masuk di studio saya sudah dingin. Sudah Bu, itu gosip gitu, mak gosip jaki. Mak gosip gimana kalau sih? Saya bilang anakku mak gosip jaki itu Bu, tapi gosipnya elegan. Yang elegan, yang bagus, benar. Artinya, dan bukan hoax ya. Itu gosipnya akan menunjang juga penjualan tas. Betul sekali. Jadi kalau ibu sudah terjun di dunia ini, UMKM, jangan maju mundur terus. Iya, karena biasanya kan ada orang yang berbisnis UMKM ini Bun ya, itu dia tidak mengikuti yang namanya kayak kegiatan seperti ini. Padahal ini bagus sekali kalau untuk mempromosikan produknya begitu ya. Salah satu cara nih, ada yang cuman ya di rumah aja, cuman ditawarkan, dipromosikan di tetangga-tetangga sama keluarga-keluarganya. Padahal kalau yang cuman kayak gitu kan, kapan bisa majunya? Kapan bisa ditahu bahwa ternyata ada ini owner kedai dapur ibuku. Nah, aku tanya lagi nih, Bu owner, kok bisa owner kedai dapur ibuku? Gimana sih ceritanya pakai kedai ibuku? Apakah ibunya owner yang punya atau kayak gimana? Begini Inces, itu awalnya saya rintis ini barang. Itu kan iseng-iseng mulanya. Iseng-iseng, oke. Itu kan COVID itu hari 2019. Kebetulan saya kan namanya pernah kerja di pembiayaan. Oh, pernah kerja di pembiayaan. Saya 10 tahun di marketing. Masya Allah. Alhamdulillah waktu di marketing saya pernah jadi supervisor marketing. Iya. 3 tahun. Jadi kalau untuk bertemu dengan orang itu ndak asing sih buat saya. Jadi karena itu kita vakum, jadi kayaknya agak gugup lagi. Terus barang yang kita mau pasarkan lain dengan dulu saya di pembiayaan, bukan itu elektronik. Nah, ini kue ya. Beda. Barang dengan kue itu beda ya. Tapi nggak tahu gimana cara menghadapi nih orang-orang. Oke, lanjut. Terus itu hari bapak, langsung aku bilang, Umi saya mau makan songkolo. Saya bilang, oh iya Pak, ada ketan di dapur. Saya bikin. Karena tadi kan kita sudah dirumahkan ini, kita sudah makan karena COVID. Saya foto itu barang, itu ada fotonya bulan April 2020. Saya foto, langsung ada yang mau beli. Kita jual ini Bunda. Tapi tadi saya belum menanyakan bilang, iya. Saya ragu nanti saya takut jual mahal atau murah atau bagaimana. Saya tanya lagi kepada ini anak, Dek, ada yang mau beli ini barang? Langsung ini anak bilang, ambil Bu. Jalan tak itu. Jalan tak itu ada jalur rezeki kita. Oh iya nak. Ya sudah. Uang yang pertama saya terima Bu 20.000. 20.000 ya. Iya. Pertama saya beli, akhirnya berkembang itu barang itu songkolok. Masya Allah. Berkembang. Akhirnya dari langganan songkolokku itu, yang minta lagi Bu, bisa dibuatkan nasi kotak. Masya Allah. Ya ini barang nasi kotak saya belum pernah jual Bun. Belum pernah ya Bun ya. Tapi kebiasaan kita dulu di pembiayaan kalau bos kita bilang kasih kita tantangan, challenge, seharusnya kita bilang bisa. Harus bisa ya. Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Padahal ini saya belum tahu. Padahal ini saya nggak tahu menu apa saya mau kasih, harga berapa saya mau kasih. Iya. Saya kembali lagi ke anak. Nah itu langganan yang sering beli songkol tak 50.000 sampai 100.000.
minta nasi kotak 50 box lagi Bunda. Berarti nasuka gitu Bunda Di. Iya. Nasuka gitu memang Baru masakan langsung 50 box. 50 box Masya Orderan Allah. pertama. Orderan pertama nih. Baru dia minta nasi box, baru berjalan berapa jam, dia minta satu paket dengan minumannya. Minumannya, Es iya buah. iya. Ya Allah, tidak ada tenaga. Baru langsung ngambil 50 box. Dia bilang sama Thailand, gimana Mini Dek? Dapat kini orderan 50 box, baru tidak ada tenaga. Sudah Bu, panggil keluarga. Kenapa Ki mau susah? Iya. Oke. Saya bilang, sudah panggil sepupu. Bantu Kak ada orderan ini. Berapa nih jual Kak? Enggak tahu nanti karena ini Ramadan. Jangan kita tanya dulu berapa. Yang penting kembaliin dulu modal. Iya. Istilahnya ya barakatna dulu. Ya, barakatna dulu. Betul. Iya. Jadi itu barang. Jalan dan jadi anakku di Topoyo. Sering dia lihat postingan-postingan, jadi kini jualan tak Ibu? Iya nak, Ibu jangkit jual songkolok bagadan di. Nanti sisa jangkit begadang. Sisa Ki Bu, jangkit capek-capek jauh Kak saya. Iya, Dua ajak tahu. bersaudara Bu. Iya, tahu. Adik juga kerja, siapa mau lihat kalau sakit. Jual mah sekedar hiburan mau Bu di. Iya, Jangan iya. capek. Jangan kit bikin songkolok bagadan dia sandak jina. Dia pantau terus itu anakku itu penjualanku. Jual kak kono tak 5 liter itu satu hari songkolok. Masya Allah. Dia terkenal gitu songkolok. Iya. Sampai- Tapi sampai sekarang apa masih menjual songkolok ini Bun Ona? Enggak sayang. Enggak. Karena kan terbatas kita tenaga. Oh iya. Jadi Jadi fokus sama Kue. Karena Karena kalau songkol ada yang pesan baru saya buatkan. Oh gitu. Jadi ini yang namanya kedai dapur ibuku itu adalah yang produk-produknya ada bolu, ada songkolo, ada nasi kotak, box, ada snack box, ada ya. kue kering. Oh semuanya itu produknya, tapi ini fokus dulu sama kue kue bolunya. bolunya, yes. Oke. Kedai dapur ibuku berarti Ibu Onar. Iya. Ah. Ini juga nama kedai dapur ibuku. Anak yang beri nama. Oh anaknya ya Bu Onar Dua-dua. Iya bilang. Dua-dua. Ini karena kenapa dikasih nama ibuku mungkin karena terlalu sayang dengan ibu. Nah, ya iyalah namanya seorang namanya anak-anak itu pasti sayang sama ibu ya. Anu juga Inces itu anakku. Dia cari brand yang belum ada. Iya benar. Kalau di kedai dapur ibuku kan belum ada. Dia nih. takutnya nanti kita nggak tahu ke depan-depannya. Iya. Atau ini barang mau besar. Iya. Terus ada yang minta apa namanya Pak? Kalau umpama besar baru kita diklaim gitu apa? Diklaim begitu belang-belang. Ini punya namanya orang. Harus dikenakan biaya royalti. Iya, Anakku benar. sudah antisipasi itu. Iya betul. Itu enaknya kalau kita ada anak tak kuliah sarjana. Masya Allah. Jadi, kita ini emak-emak kasihan yang masih terbatas Kodong. wawasan tak. Anak tak yang tangkis ke semua itu. Masya Allah. Makanya, Iya. Bu, ini nama brand tak Budi, jangan kita pakai nama lain. Iya tahu ah. Karena kita tidak tahu ini barang ke depannya bagaimana. Iya benar. Kalau dia besar, dia besar dengan nama tak sendiri. Iya, betul. Brand tak sendiri bukan namanya orang. Iya, Jadi dia cocok. cari terus di Google namanya itu tidak ada jibo aman nih. Iya. Kasih masuk di haki. Iya tahu. Hak Wah, intelektual, sudah ada hakinya, Masya belum Allah. Bunda, masih dalam berproses. Oh gitu ya Bunda ya. Oke, jadi Bunda Inces mau nanya nih, ini kapan merintis usaha dari kedai dapur ibuku? Bulan April 2020. Itu 2020 sudah merintis kedai dapur ibuku. Dari bisnis mulai yang kue bolu ini bolu pisang ya. Iya. Nah, itu ke kedai kalau yang pisang sendiri, produk bolu pisang sendiri itu mulai kapan? Dia masuk di 2023. 2023 berarti 2020 itu kan songkol sama nasi dos. Oke. 2021, 22 dia masuk bersama nih karena. Oh iya. Karena itu waktu kue kering orang juga minta kue besar. Aduh saya kalau terus terang jujur kalau lebaran itu kelabakan ya Bun ya. Nggak bohong ini Bun Nana. Iya. Sampai jam 4 subuh itu orang masih tanya, Bu masih ada kue kering? Masya Sampai jam Allah. di toples. Iya. Itu boleh sampai jam 4 subuh orang cari kuenya. Luar biasa. Nah ini salah satu kesuksesan juga ya. Jadi kalau menjelang Lebaran, nah permintaan meningkat gitu ya kalau kue kering ya Bunda ya. Nah itu kalau kue bolunya sendiri bisa dilihat nih kayak gimana bentuknya nih. Saya perkenalkan ini Iya brand saya. boleh. Kedai Iya dapur kelihatan. ibuku.
Ya, bisa dimiringkan. Produknya Oke. ini yang original. Wah, Masya Allah rapi ya. Yang rasa apa tuh Bun? Pisang. Pisang ya? Pisang original? Ya. Memangnya ada beberapa varian nih Bun? Brownies pisang. Oh, brownies pisang ada. ya. Terus yang pisang keju? Pisang keju ada. Kalau yang untuk bolu itu ada marble, brownies pisang, ada bolu pandan. Oh, bolu pandan ada Ya, juga. bolu rampa ada. Oh, bolu rampa juga ada. Tapi Bunda hari ini bawa yang bolu pisang aja yang original ya. Oke. Nah, itu pembuatan dari bolu pisang sendiri ini yang punya resep tuh Bun. Itu dari mana? Apakah dari Bunda? Alhamdulillah. Dari Bunda ya. Mana resepnya? Masya Allah. Ini juga berproses Bun. Berproses ya. Itu hari waktu belum buat ini kue, kan sepupu suka kasih kue bolu pisang. Iya. Itu ada bahasa bilang ucapan itulah doa. Iya, betul Bunda. Jangankan diucapkan, bergumam saja dalam hati. Terkadang itu malaikat aminkan. Betul. Waktu itu kakak kasih saya bolu pisang. Saya bilang, mau ketong ini pintar bikin kue ini. Benar. Jadi begitu saya berproses sampai saya mau foto itu kalau kuenya salah. Iya. Saya belajar, begitu jadi nih barang, saya suruh beli ke orang tua santriku. Salam mama, tante beli dulu kueku. Jadi tidak ini kueku atau bagaimana? Dia beli. Enak ini kuemu, tapi Maik tuh kalau bisa dikasih. dia bilang enak ini kuemu nak, tapi masih masih kurang kah pencampurannya? Apanya yang kurang Bu? Ya begitu. Jadi saya catat Bunda. Adonan telurnya sekian, mantegan sekian, saya catat dulu. Iya Bunda. Saya terus adakan eksperimen. Kalau dipotong katanya hancur, hancur ya. Ya, saya simpan ini dulu resep catatan kita, saya simpan. Terus saya suruh lagi, kebetulan itu kemanakanku masuk rumah baru. Iya. Saya bakar lagi kue. Nah, saya bakar kue coba apa kurang, kalau benar bilang kalau benar. Iya. Bilang bagus mi tante. Tapi kalau dipotong masih terhancur. Apa salahnya ini barang? Apa salahnya? Apa salahnya? Iya. Ku coba lagi sampai ada berapa kali. Oh, Bun? jadi ada percobaan gitu ya Bunda ya? Iya. Jadi kalau jadi ini barang iya, Bun, saya kasih lagi orang. Cari lagi saya bilang, coba kedua ikut jadi mi tidak ini barang. Dia bilang, iya bagus mi. Sudah, saya catat mi kode resep ini yang sudah bagus ini sudah mi. Saya buang mi karena gagal gitu. Gagal, iya. Saya buang mi. Terus mau jual berapa? Saya ingin mau jual berapa di? Saya bilang hitung itu mi kasih modalku sekian. Biar mi dia untung-untung tipis. Iya. Sudah jadi mi barang saya mulai mi ada. Ini anakku mulai mi kirim-kirim sudah jadi. Jadi yang terakhirnya berkembang. Jadi berkembang nih, akhirnya pas sudah didapat mini anunya tidak terhambur mi kalau dipotong-potong. Akhirnya begitu terus mi. Alhamdulillah. Kamu manja. Siap jual maki. Siap jual benar. Nah kalau kita pikir-pikir nih Bun ya, apakah pernah mendapatkan komplain dari customer atau mungkin tidak pernah sama sekali nih Bun? Pernah ya? Setiap itu usaha pasti ada pasangan surutnya, pasti ada suka dukanya. Oke. Yang komplain itu kalau pesanannya lambat dikirim. Oh, yang lambat dikirim gitu ya. Kalau misalkan orang sudah Cina, mau kukodong ini konsumsi nih bolu tapi selalu sekali. Kenapa bisa biasa terjadi seperti begitu tuh Bun? Itu kan biasa dari itu Maxim yang ojek online-nya yang terkendala benar. Biasa kita sudah chat dia masih berputar-putar di situ. Saya tunggu juga anakku pulang kerja belum. Biasa ada konsumen mau memang tidak bisa menunggu. Iya. Terserah mi deh, kalau mau ambil syukur mi, kalau tidak jangan mi. Karena penting sudah makin usaha. Betul. Kalau saya yang jelaskan mau tunjuk dong. Tapi sempat domelin dulu. Sempat iya. Tapi kalau misalkan ada biasanya owner yang udah menjelaskan sama kita, itu biasanya langsung kita terima. Oh iya, kita harap maklum. Itu kalau customernya mengerti, tapi kalau customer itu tidak mengerti kan ya. Ada juga yang batalkan. Ada gimana? Iya. Terus yang waktu dibatalkan itu
Kenapa Misalnya, bisa dibatalkan? Dia sudah pesan, tapi oke. lambat dikirim. Yes. Dia bilang, ibu saya mau pergi jenguk keluarga atau ada yang sakit, tapi ada Bu sering begitu. Iya. Enggak apa-apa karena kesalahan kan di pihak kita. Kodong. Jadi kalau kayak gitu gimana dong Bun? Ini kan barang layak jual. Layak jual, Jadi benar. enggak usah takut. Oh jadi tapi tetap lakukan Bun ya? Alhamdulillah. Barangnya barang siap jual kok. Wih mantap. Emangnya harganya berapa nih Bunda? 60 ya. 60.000 itu satu bulat gini ya. Iya. Itu yang pisang original. Tapi kalau yang kayak misalkan pisang yang yang kayak gitu-gitu brownies pisang atau 75. mungkin itu 75. Jadi beda-beda harga. Iya. Nah, kalau pisang keju? Pisang keju dia main 50. Iya. Tergantung kalau dia mau campur. Kenapa justru murah yang pisang keju? Karena kan biasa dia toppingnya saja dia Iya, minta. toppingnya. Kan kalau keju bukan yang terlalu yang merek kita ambil. Iya. Karena kita juga kalau mau ambil yang bermerek pasti budgetnya naik. Iya, Jadi benar. kita cari bahan yang agak ekonomis. Iya, benar. bisa Yang terjangkau. Jadi kita tanya dulu customernya. Ini bolu kejunya, bolu pisangnya mau toppingnya saja atau dicampur dengan adonannya. Kalau dia bilang jangan maki Bu di Toppingnya topping aja. saja. Kita kasih harga segitu Tapi benar. Tapi kalau digabung dengan adonannya kita kasih 60. 60 ya. Sama dengan original. Ini kan enggak pakai keju saya. Iya. Nah, ini kan ori dia. Iya, ori. Kalau sebenarnya kalau dipakai campuran keju itu justru harus di-up lagi. Dia lagi dari loyangnya. Oh, loyangnya. Jadi beda ukuran gitu ya. Luar biasa. Jadi ada berbagai macam bolu, ada juga bolu rampa gitu ya. Kalau bolu rampa sendiri gimana, Bun? Saya jual 50 tapi dia loyangnya agak kecil. Agak kecil ya. Dia toppingnya kenari. Kenari. Enak dong. Kenapa tidak mau bolu rampanya? Kan ini masih chattingannya Bapak sudah bisa. Iya. Saya bilang yang ready dulu dia. Yang ready aja. Kebetulan ada pisang masa itu saja dipakai. Iya benar. Jadi ke waktunya yang dibatalkan gitu ya. Nah itu berapa lama akhirnya laku kembali tuh produknya nih Bun? Alhamdulillah kalau yang ori ini dia tahan sampai 4 atau 5 hari, tapi amannya 4 hari. Amannya 4 hari gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau ada kan kita bukan kesalahan buat kita. Betul. Allah juga tahu bilang tunggu ada rezekimu. Kita ada pasti yang beli. Wih mantap memang tong itu kalau begitu Bunda ya, luar biasa sekali. Jadi kira-kira apa pernah tantangan yang pernah kita hadapi selama merintis usaha ini? Kan biasa itu ada tantangan-tantangan nih. Tantangannya bisa misalkan ada yang harus dihadapi kayak customer customer yang susah diajak ini kompromi, atau mungkin para UMKM lainnya juga yang bisnis dengan bolu ini, atau kayak gimana nih Bun? Alhamdulillah selama saya masuk di UMKM, alhamdulillah saya belum dapat tantangannya agak berat-berat. Karena alhamdulillah saya masuk di komunitas yang orangnya welcome sama kita. Mereka saling mendukung. Jadi kalau memang mereka dia pikir untuk apa kita menjatuhkan, sama-sama jadi sama-sama ke UMKM. Malah di komunitas yang saya masuk ini di Ridho Challenge, mereka malah support kita. Wih luar biasa. Iya, jadi saya bilang sama Pak Ridho, alhamdulillah Pak, saya terima kasih. Saya masuk di kelompok orang-orang baik. Dan ya memang betul Bunda. Iya. Allah itu tahu di komunitas mana kita mau ditempatkan. Betul, karena ini kan kalau masuk komunitas gitu itu kan saling support juga kan. Apalagi pendampingnya yang siap sekali untuk mensupport para UMKM yang ada di komunitas tersebut kan Bunda ya. Oke. Nah, kira-kira nih Bunda, apa yang menjadi motivasi Bunda sehingga merintis usaha seperti ini? Motivasi saya kita kan perempuan. Yes. Ada orang bilang perempuan itu memiliki 3 potensi yang tidak dimiliki laki-laki. Yes. Nah, coba itu kita gali potensi itu. Dan memang betul perempuan itu bisa mengerjakan satu pekerjaan berapa pekerjaan dalam satu tempat. Itulah kelebihannya perempuan. Kemudian saya coba menggali, mengasah
potensi yang ada pada diri saya. Ini kan kue anakku masih kecil-kecil, saya suruh bikin cemilan. Oh iya Itu Bun. hari bapak belum pegawai negeri. Oh iya. Jadi terbatas ke kadang keuangan masih guru-guru mengajak yang dipanggil-panggil. Iya Bunda. Nah, jadi saya suka bikin cemilan-cemilan, terutama ke bapak kan suka suka makan kue bolu. Iya. Nah, itu saya bikinkan, dari situ saya belajar. Jadi begitu saya belajar terus. Akhirnya saya coba jual ini barang deh. Iya. Tambah anakku lagi, sudah Bu, jangan makin ragu, maju makin. Iya, Masya luar biasa ya, dukungan dari keluarga pastinya. Betul. Tapi Bapak kan yang saya dengar tadi bisnis madu nih. Nah, tapi terus Ibu juga bilang Bapak belum jadi PNS pada saat itu. Berarti Bapak ini kerja di mana sekarang nih Bun? Sekarang bapak pensiunan ya. Udah pensiun. Iya. Oh, pensiunan apa tuh Bun? Dari Kemenak. Kemenak, Kementerian Agama. Iya. Wah, Masya Allah. Jadi dari Kemenak, terus Bapak lanjut bisnis ini. Jual madu. Wah, jadi tidak berhenti dengan kegiatan-kegiatannya ya. Karena kalau orang yang pekerja keras itu Bun, kalau misalkan pensiun terus tinggal di rumah aja, tidak membuat aktivitas apapun itu bisa bisa nanti kena penyakit gitu ya. Jadi ada baiknya untuk berbisnis UMKM kayak madu gitu ya. Iya, luar Terus biasa. saya pikir juga nih UMKM bagus Bunda. Kenapa saya bilang bagus? Dia tidak terlalu banyak ambil apa sih? UMKM ini bagus karena dia dikerja di rumah. Iya. Terus dijualnya juga maaf, tidak buka-buka toko Jaki. Iya tahu. Iya benar. Bisa Jaki jual di rumah. Biar di rumah aja. Oke. Jadi modalnya tidak perlu berat-berat. Kalau kita mau usaha mulai makin kecil-kecil dulu. Yes, betul. Daripada kita merepotkan diri kita sendiri, pinjam sana pinjam sini. Iya. Mau yang langsung besar, serba, nanti kita tidak bisa antisipasi keuangan tak, repot sendiri Jadi ya saya bermula dari modal kecil-kecil misalnya. Kecil-kecil dulu, ya. Nanti kalau memang waktunya itu barang mau besar, dia kan ada jalannya. Masya Allah, betul. Iya, daripada kita pinjam sana pinjam sini, betul mau berborong modal. Baru direpotkan lagi. Saya jangan banyak minta waris, jangan dulu. Saya bermula step by step saja. Karena saya punya keyakinan itu rezeki dalek kata. Iya. Dia cari jalannya sendiri. Benar. Yang penting halal Saya yakin seperti itu Bunda ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang penting halal ya, insya Allah semuanya itu ada jalannya untuk rezekinya kita gitu ya Bunda ya. Contoh ini Bunda. Iya. Saya waktu nggak kepikir mau jatuh di sini, mau jatuh di MKM. Iya. Saya biasa berpikir kalau banyak orderanku, biasa kayak menangis. Iya, Masya Allah. Terharu gitu ya Bunda ya. Saya biasa, ya Allah, kok saya bisa sampai di jual-jual kue. Padahal itu tanteku, jujur tanteku pembuat kue basah Bunda. Itu saudaranya mamaku. Iya. Waktu saya kecil, seandainya ditahu kita bilang. Bunda, kita tahan dulu ceritanya Bunda, kita dengarkan dulu lagu ya.
singa iki sika jalai alo bangi sika nakuti susah minilah kasih pangainku pangainu deaki ero laga langera. Leko maiki masing lambusi singa iki sika jalai alo bangi sika nakuki susah minilah kasih pangainku pangainu beaki ero laga langera ero laga langera. Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin. Oke, kita masih bersama dalam program acara kita obrolan UMKM, dan tentunya masih dengan owner kita, yaitu Kedai Dapur Ibuku, ada Ibu Siti Maimunah. Nah, Bu Owner, ya, kita masih membahas terkait dengan semangat berbisnis dengan dukungan keluarga, ya. Gimana Bu Owner melihat nih, karena biasanya tuh ada juga pelaku UMKM yang bisa dikatakan kurang didukung sama keluarga. Apa sebenarnya yang jadi di Bu Owner kendalanya, kenapa bisa tidak didukung sama keluarganya di Bu Owner? Padahal itu kodong ibu-ibu niatnya besar sekali untuk berbisnis UMKM. Mungkin atau pertama dia bentuk atau memulai itu usahanya, istilahnya orang tenan apalakan rong. Apanya? Dia tidak permisi dulu sama misalnya suaminya. Sebelumnya kita permisi dulu. Oh iya. Jadi kalau kita mau membuka usaha itu, kalau kita mau dapat dukung dari keluarga ya, setidaknya kita harus minta permisi sama kepala keluarga, suami, cocok juga sih.
selain dari suami, kita juga harus minta dukungan dari anak-anak. Permisi Ki, Iya, mau Ki tahu. buka usaha ini nak. Iya. Kalau mereka sudah ambil itu barang ya, jadi mak. Jadi, tapi kalau misalkan ada biasa itu anak-anaknya Anak-anak bunda bilang, Utuy. ih jangan Miki, dede, nanti ribet dikit di situ. Karena biasa kan kayak macam saya sendiri ya bunda ya, orang tua saya kan orangnya ya aktif ya, saya punya orang tua, jadi terkadang kayak gini, ada orderan ini disuruh Kak untuk ini buat ini berapa box gini-gini, terus jadi saya bilang, ibu jangan ibu, nanti ibu capek ibu langsung dia bilang, tenang, ada januku karyawanku. Terus biasa langsung dia bilang lagi, saya bilang lagi, masalahnya begini bu, nanti siapa mau antar gini, kalau saya sibuk Kak gimana, nggak mungkin bisa antar ibu kalau saya lagi sibuk. Itu kan salah satu bentuk kayaknya kendala gitu ya bun ya. Makanya, tapi biasa itu setelah itu saya habis pikir juga, oh iya Dik, kalau misalkan saya halangi orang tuaku berusaha seperti itu, terkadang orang tuaku kalau tinggal sendiri, tinggal saja duduk-duduk di rumah kayak pusing tongi kuliah, pergi mi orang keluar dari rumah, pergi mi ke duduk-duduk kumpul-kumpul sama ibu-ibu, kan bilang, oh kalau begini deh kumpul sama ibu-ibu, mending kalau ada orderannya memang kasih mi saja, biar dia kerja gitu daripada kumpul-kumpul sama ibu-ibu gitu, nggak ditahu apa ceritanya. Itu Mi saya bilang, sebelum kita memulai usaha kita permisi dulu. Oke. Setelah kita bincang-bincang, pasti kan suka tidak sukanya mereka pasti bilang dahulu. Oh iya pasti dia benar. sampaikan bilang, siapa mau bantu Ki? Iya. Di mana Ki ambil modal? Iya. Misalnya kita minta sama bapak, saya uangku tidak cukup, kapan kalau mau modali Ki? Iya. Jadi begitu kita mau ambil usaha, kita harus bermula dari diri kita sendiri. Artinya Masya Allah, iya. jangan kita tergantung sama orang. Iya benar. Artinya itu pekerjaan kita bisa handle, sekalipun biasanya kalau itu orderan masih bisa kita handle sendiri, Iya. Kalaupun kita butuh bantuan orang lain, artinya kita sudah memikirkan, oh budget harus dikeluarkan kalau pakai tenaga. Misalnya anak-anak lagi sibuk, atau anak lagi malas. Iya. Kan tidak mungkin orderan kita sudah terima, baru kita ada yang ngantar Kiko dong. Pasti sebelum kita kerjakan semua itu kita sudah pikirkan ya. Oh kita mau jadi di UMKM ini kita sudah pikirkan semua. Untung ruginya, efek baik buruknya. Jadi jangan kayak bilang sekedar hobi, sekedar selera. Sebentar baru nanti diputus tengah jalan. Sebentar kita hilang nih kerja, hobinya. sebentar kita kerja dimokok-mokoki pakai orang di rumah, tidak mungkin kerja pasti Mi. Oh begitu itu dia ternyata. Itu barang pasti tidak bagus. Oh jadi untuk sahabat budaya jangan kayak bilang sekedar dibilang hobi, sekedar ini jangan. Tapi memang ini harus niat betul-betul dan harus permisi sama keluarga dulu. Itu sangat penting ya Bun ya. Karena kita kan kerja bukan kerja di rumahnya orang. Iya benar. Kita di rumah sendiri. Jadi kalau pas kita kerja baru ada yang muka gamusuh, pasti juga cara tak buat barang itu, tidak relate, tidak 100% gitu ya Bun ya. Nah ini yang tadi kita bahas nih, bisnis UMKM itu enak. Kenapa enak? Karena biar di dalam rumah itu, biar di rumah sendiri itu kita bisa menjual gitu loh. Nah kalau dari dapur kedai ibuku sendiri gimana? Di rumah aja. Di rumah saja. Nanti. Terus cara mempromosikannya apakah ada peran penting dari media sosial atau mungkin ada ya? Pasti. Oh media sosial itu apa nih? Di WA tapi anakku kadang dia masukkan di media sosial yang lain. Facebook? Iya. Ada. Apa nama Facebooknya nih? Adek. Teman. Apa nih? Kalau saya enggak adek yang mana. Karena saya enggak terlalu apa nama? Kedai dapur ibuku. Kedai dapur ibuku. Kedai dapur ibuku. Oh, sama dengan nama ininya ya. Nama brandnya. Kedai dapur ibuku itu Facebook ya. Instagramnya apa namanya? Sama Ji. Oh iya. Jadi untuk sahabat budaya yang penasaran dengan gimana sih produk dari kedai dapur ibuku, coba diintip dulu di Facebooknya Kedai Dapur Ibuku dan Instagramnya juga Kedai Dapur Ibuku. Nah di situ banyak sekali produk-produk yang di posting sama ownernya. Namun yang diposting itu apa berupa konten-konten video atau foto-foto atau kayak gimana nih Kak? Foto saja. Foto? Oh foto-foto gitu. Iya. Kenapa tidak niat untuk membuat video untuk endorse? Anda enggak ada waktu. Oh pernah? Oh gitu. Itu videonya berupa
foto kuenya aja atau ada modelnya yang memperagakan? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Sekali-sekali bikin video endorse lah. Iya. Oke, Bu Onar, jadi ini dari produk kedai dapur Ibuku sendiri bolu pisang. Nah, ini bolu pisang sendiri ini pernah mengikuti event-event kah, di berbagai event atau kayak gimana nih, Bu Onar? Sering. Itu di mana nih? Saya pernah ikut di Lantamal, oke. Masuk di nanti ada kalau Pak Rido ajak kita pergi lagi. Masya Allah. Yang penting ada pendampingnya, ada Pak Rido ya, Pak Rido Challenge. Luar biasa memang Pak Rido ini suka support sekali ya. Ya, itu salah satu bentuk kalau kita harus saling mendukung. Oke. Kalau yang dititip-titip di berbagai toko-toko sendiri, misalkan ke toko kue oleh-oleh atau mungkin di kedai-kedainya orang ada nggak? Ada juga. Iya. Itu di mana aja nih? Di warung-warungnya orang. Warung-warungnya orang dekat rumah. Oke. Seberang jalan. Di seberang jalan. Tapi kita belum bisa masuk toko besar. Karena pernah saya coba masuk di toko besar. Dia katanya bilang sudah banyak kue yang begitu. Sudah banyak ya. Saya pikir juga nanti jadi barang tinggal. Iya, betul. Jadi mending yang di warung-warung ini aja ya. Yang kita lihat pasarannya cepat. Benar. Alhamdulillah ya. Cepat berputar daripada kita titip di toko besar. Dari pajangan iya, saja. penuh persaingan kan di situ. Betul. Banyak sekali yang biasa jual-jual gini kalau di toko besar. Jadi mending di warung-warung gitu aja ya, Bun ya. Jadi saya cari peluangnya di situ. Lagian kalau kita masuk toko besar itu ada persyaratannya berat. Berat ya. Dia harus kan alhamdulillah kalau produk saya sudah ada label halalnya. Alhamdulillah. Nah, itu sangat penting kan harus ada memang label halalnya. Karena kita kan biasa ragu-ragu untuk konsumsi nih, Bun. Kalau misalkan kita mau makan sesuatu terus nggak ada label halalnya, loh ini kira-kira halal nggak sih? Teman jo. Nah, Bu Onar, nomor kontak yang bisa dihubungi nih, nomor kontaknya nomor berapa nih? WhatsApp-nya nih, Bun? 0813 4175 3299 ya, atas nama Ibu Siti Memunah ya, owner dari kedai dapur Ibuku. Jadi sahabat budaya yang penasaran ya dengan produk dari kedai dapur Ibuku, karena di kedai dapur Ibuku itu biasanya menyediakan atau yang mau pesan ya, nasi kotak ada, snack box ada, songkolo juga, tapi order sebelumnya ya, jangan kita dadakan, karena kalau dadakan biasa mikir ki owner mati mija ini bolu kueku belum jadi. Jadi pokoknya intip Miki di Facebooknya di kedai dapur Ibuku dan Instagramnya juga kedai dapur Ibuku, atau bisa ditelepon juga ownernya yaitu Ibu Siti Memunah 081341753299 sahabat budaya ya. Nah, owner, ini sebagai penutupnya kita nih, apa yang ini Bu Onar ingin sampaikan terkait dengan UMKM-nya kita nih? Alhamdulillah UMKM sekarang sangat berkembang dengan pesat. Jadi kita selaku pelaku UMKM kita terus bekerja, artinya harus sabar juga. Terus kita terus berinovasi, terus kita coba menciptakan ide-ide yang baru. Masya Allah, luar biasa. Supaya kita tidak tenggelam. Benar, ikuti perkembangan zaman ya Onar ya. Oke, ya udah kalau gitu Bu Onar, karena kita udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita. Bu Onar kapan-kapan singgah lagi di sini kalau misalkan ada produk yang lainnya ya. Oke, kalau gitu semoga makin sukses, makin laris manis ya Bu Onar ya. Jangan bosan-bosan untuk datang ke sini bersama Pak Rido Challenge ya. Oke, terima kasih, makin sukses. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ratna Pro 4. Selamat budaya upacara belian di Kalimantan Timur adalah ritual penyembuhan suku Dayak. Terdapat dua jenis, yaitu belian bawo untuk penyakit ringan dan belian sentiu untuk penyakit berat yang berlangsung hingga 4 hari. Tabib disebut benuak menyelidiki penyebab penyakit, bukan jenisnya. Penyembuhan dilakukan dengan memohon maaf kepada makhluk halus atau melalui upacara penghapusan dosa jika penyakit disebabkan oleh kesalahan penderita. Demikian kabar Ratna Pro 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Lawan samudra, terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra, terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Masjid Al-Mu'awana untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat. أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله